Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Izinkan saya menyampaikan beberapa penjelasan mengenai kaidah-kaidah tafsir, bahwa kaidah tafsir itu merupakan suatu hukum umum yang dapat mengantarkan seorang mufasir untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, dan juga mengantarkan para mufasir itu untuk memahami ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Yang pertama itu kaidah tafsir, kaidah atof. Yang dimaksud kaidah atof itu memahami ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan huruf atof. Entah itu yang memiliki kesamaan dalam bentuk yang berada di dalam dua kalimat, semisal isim dengan isim, fiil dengan fiil, atau kesamaan hukum i'rabnya. Dan kaidah atof yang pertama yaitu huruf atof waw. Huruf atof waw ini mempunyai banyak fungsi, yang diantaranya itu waw istinaf, yaitu huruf waw yang digunakan sebagai awal kalimat. Dan huruf atof waw juga bisa sebagai hal, yaitu untuk menunjukkan suatu makna keadaan. Dan juga huruf atof itu mempunyai kekhususan tersendiri dalam posisinya sebagai atof. Salah satunya itu untuk lil mutlaqil jam'i. Lil mutlaqil jam'i itu merupakan penggabungan secara mutlak. Maksudnya itu menggabungkan dua kalimat atau lebih yang masing-masing tidak bisa dipisahkan atau diprioritaskan. Salah satu contoh ayatnya yaitu dalam surah An-Nur ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya, dan sholatlah dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberikan rahmat. Ayat di atas itu menyatakan bahwa ada 3 sikap agar senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu mendirikan sholat. Dan yang selanjutnya itu menunaikan zakat, dan yang ketiga yaitu menaati Rasulullah SAW. 3 pernyataan ini digabung dengan huruf atof waw. Melihat dari konteks tersebut, waw ini berfungsi sebagai lil mutlaqil jam'i. Karena itu tiga kalimat tersebut harus diposisikan dengan sama. Artinya tidak ada sholat tanpa zakat dan ketaatan kepada Rasul, atau tidak ada zakat tanpa sholat dan ketaatan kepada Rasul, atau tidak ada ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa zakat dan juga sholat. Terkait dengan term sholat dan zakat pada ayat ini, juga ada di beberapa ayat yang lainnya menunjukkan pentingnya sholat dan juga zakat. Nah, berangkat dari asumsi tersebut, maka perangkaian mendirikan sholat dan menunaikan zakat di dalam Al-Quran itu bisa diberikan perspektif yang sangat luas. Nah, untuk mendirikan sholat itu bisa dipahami sebagai bentuk hubungan vertikal, yang mana itu biasa kita kenal dengan sebutan hablum minallah. Dan
menunaikan zakat itu adalah hubungan horizontal atau biasa yang kita sebut dengan hablum minan nas. Nah, pemahaman secara ini barangkali cukup relevan jika memiliki posisi manusia itu sendiri sebagai makhluk rohani pada satu sisi dan sebagai makhluk jasmani pada sisi yang lain. Nah, sebagai makhluk rohani, sholat itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai makhluk jasmani, manusia itu disebut dengan makhluk sosial, yakni butuh kehadiran pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka oleh daripada itu, melalui perintah zakat, seakan ini diingatkan bahwa cara yang paling mudah untuk membangun sosial adalah dengan cara mengeluarkan hartanya, mengeluarkan harta miliknya untuk orang lain atau berani berkorban untuk orang lain. Nah, sementara sebagai makhluk sosial, manusia itu didorong untuk membangun hubungan baik dengan sesama, yaitu dengan senantiasa menumbuhkan sikap peduli kepada sesama manusia. Dengan cara zakat banyak. Zakat itu dengan mengeluarkan dengan uang, dengan beras atau bahan pokok lainnya. Nah, daripada penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa penggunaan waw athof pada ayat di atas mengharuskan setiap muslim untuk menjaga ketiga hal tersebut, yaitu membangun hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendirikan sholat, kemudian melakukan hubungan baik dengan sesama dengan cara mengeluarkan zakat, serta ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya agar senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh di ayat yang lain pada surah At-Taubah ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la yaquluna amwalan nas bil batil. Nah, ayat di atas itu pada mulanya sebuah ancaman terhadap sebagian besar ulama Yahudi dan Nasrani. Mereka itu suka memakan harta orang lain yang bukan merupakan haknya dengan cara yang tidak benar, dan juga menghalangi manusia dari jalan Allah atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan suka menumpuk harta dan tidak berimpak di jalannya. Ya. Dalam hal ini terdapat dua pernyataan yang digabung dalam huruf athof waw, yaitu liyaquluna amwalan nasi bil batil, yaitu memakan harta orang lain dengan cara batil, dan wa yusadduna an sabilillah, yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian tersebut, pada ayat di atas sesungguhnya tidak terkait dengan banyak dan sedikitnya harta. Artinya, meskipun harta seseorang banyak, sebanyak perut bumi, selama ia tidak selama ia menginfak di jalan Allah, atau dengan istilah lain bersikap kedermawanan, maka artinya itu tidak dikatakan al-kanzu. Kanzu itu nah, bahkan seandainya harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal dan dibelanjakan ke jalan yang halal sekalipun, maka tidak dibarengi dengan berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan hanya digunakan untuk dirinya sendiri dan keluarganya, maka harta tersebut pada hakikatnya itu adalah al-kanzu. Apa itu al-kanzu? Harta yang tidak diinfakkan, maka pemiliknya akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian dan akan diteruskan di dalam part yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.